Pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Tailwind CSS Typography. Kenapa ini sangat penting untuk diajarkan? Karena ya zaman sekarang ini jika Anda mempunyai website itu sudah pasti ada built-in markdown-nya. Contohnya markdown itu ada mengenerasi tak-tak HTML yang bisa dibaca oleh script, kira-kira seperti itu. Namun kan jika tidak ada stylenya by default itu sangat tidak luar biasa. Nah oleh karena itu datanglah Tailwind Typography ini. Nah, jika Anda tidak tahu bahwa bagaimana kerja markdown itu ya basicnya dia kodenya itu seperti ini. Coba ya saya buat dulu di index ini. Kira-kira kalau misalnya kita buat seperti ini hello atau singkatnya begini, saya akan buat dulu new file di sini. Saya akan buat sini markdown dan kita akan klik dulu yang ada di sini biar supaya Anda bisa melihat basicnya seperti ini. Hello dan Anda lihat huruf besar dan ketika misalnya kita buat di sini PHP echo hello world. Nah, ini kan digenerasi dengan tag HTML ini. Seperti ini misalnya jika Anda tahu bahwa ini adalah pre kemudian diikuti dengan code. Ada lagi yang namanya list item. First item. Terus di sini kita buat second item. Misalnya seperti itulah. Jadi dia otomatis menjadi list item gitu loh. Nah, kemudian Anda bisa juga buat di sini bintang first item misalnya seperti itu. Last item misalnya. Nah, intinya mereka semua ini kan digenerasi oleh yang namanya si markdown ini, ya, digenerasi jadi tag HTML. Ya, ini kita buat dulu misalnya link, ya, HTTPS misalnya seperti itulah. Dan ini bisa basicnya diklik gitu. Ya, kira-kira markdown itu seperti ini. Nah, jika misalnya Anda mempunyai markdown dan itu tidak ada stylenya kan sangat jelek sekali. Ya, itulah guna mengapa kita belajar typography itu. Nah sekarang jika kita perhatikan kita mempunyai single file di sini artikel namanya. Tidak ada salahnya jika misalnya kita buat sini satu folder dengan nama articles. Ini kita masukkan ke dalam. Ini skip change dan no ya. Dan sekarang kita buat di sini index untuk nama filenya. Kemudian ini kita bisa ganti index sih sebenarnya. Dan harusnya di bawah juga kita buat index. Yang itu sekarang kita buat di sini dua kali keluar karena kita sudah dalam folder. Oke, kita pastikan dulu di browser bahwa ini baik-baik saja. Kita refresh. Ya, tidak ada masalah. Cool. Kemudian sekarang Anda pergi ke artikel index tadi. Kita akan buat satu file di sini yang namanya single nanti. Cuman coba dulu sebelum kita lanjut kita masukkan langsung di sini URL-nya. Artikel single, kemudian di sini artikel single. Sehingga ketika misalnya diklik nanti dia akan pergi ke page single. Saya akan buat dulu di sini satu file dengan nama single.js. Repsi. Kita akan buat di sini single, terus ini single, dan biar supaya cepat kita copy aja apa yang ada di sini dan kita paste di sini. Biasanya title-nya itu adalah dinamik, jadi kita masukkan aja title-nya itu di sini nanti. So kita buat sini head, import dari next head ya, the best ya, kita buat di sini the best article in the world, misalnya seperti itulah. Cool. Sekarang kita refresh. Kira-kira jika misalnya kita klik dia, ini dia. Index is not defined katanya. What happened? Index, oh ya di sini harusnya single ya, bukan index. Kemudian app-nya belum Anda import. Silahkan import dulu sebelum dia error lagi. Refresh, ini dia. Cuman hero-nya tidak ada. Coba dulu kita pergi ke artikel ini. Ada beberapa bug juga harus kita perlu bagusin di sini. Header ini untuk kelasnya. Kita bisa cut dan Anda bisa entirely hapus ini header. Kemudian Anda bisa pergi ke hero dan Anda masukkan kelasnya di sini. Ya, kira-kira seperti ini. Dan sekarang Anda bisa pergi ke ke articles tadi maksudnya. Di articles index Anda bisa copy sebenarnya apa yang ada di sini. Anda bisa paste itu tepat di sini. Nah, untuk title-nya Anda bisa copy dan Anda paste di sini. Nah, untuk singkat saja sih untuk ini teaser artikelnya kira-kira seperti itu. Kemudian jangan lupa import hero-nya dari komponen yang kita punya sudah. Ini dia. Refresh. Kira-kira ini dia. Cool, tidak ada masalah di sini dan kita pergi ke sini sudah oke semuanya. Saya sebenarnya jelek kali ya kalau refresh seperti ini. Sebenarnya next itu bisa buat link, cuman takutnya nanti pening kali jika misalnya seperti itu. Oke, sekarang tugas kita adalah kita akan install typography ini yang pertama kali. Copy dan buka terminal Anda, paste di sini, kemudian Anda import menggunakan ya require seperti inilah. Caranya sama ketika Anda menggunakan Tailwind typography form, ya, yang sudah kita praktekkan juga di sini. Jadi kan dia itu plugin juga, jadi cara importnya seperti ini. Kemudian karena kita tidak mempunyai sampelnya, kita ambil yang sudah generasi saja. Yang itu yang ada di lab demonya langsung. Anda bisa klik itu di ini live demo. Ya pada Tailwind CSS plugin docs-nya.
kita perlu itu dari mana ya? Saya pikir until now. Itu until now. Saya tidak. Oh ya, ini dia. Nah, kita masukkan yang ini saja. Dari div ini pertanyaannya sampai di mana? Kayak kita uncolaps dulu, kita copy apa yang ada di sini dan kita masukkan ke HTML JSX, hilangkan dulu kelasnya. Kita paste di sini. Dan ini semua kita akan masukkan ke dalam satu file ya. Kita buat aja sini artikel body.jsx dan masukkan di sini. Seperti itu saja sih harusnya. Iya. Panjang kali ya ternyata. Hilangkan dulu ini. Oke, JSX ini jangan JS saja dulu. Ya, sehingga sekarang harusnya dia sudah bagus seperti ini. Oke. Kita mau ini jadi apa namanya ya? Kita mau import dulu ini gitu. So, kita masukkan itu tepat di bawah hero ini pastinya. So, di sini kita buat container dan di sini kita masukkan artikel body. Oke, dia harusnya kita import ke sini ya karena dia tidak ada autocomplete-nya. Itulah VS Code. Artikel body. Oke, refresh sekarang di browser. Ya, kira-kira ini dia. Ya, nampaknya memang sudah terstyle dia hanya karena jika misalnya kita perhatikan ya, bukan ini ya. Ini inti dari semuanya. Jika ini tidak ada, maka sekarang Anda refresh, tidak akan ada lagi apa-apa di sini. Ya. Dan Anda lihat di sini ada kelas lead, sebenarnya juga tidak penting gitu loh. Lead itu entah untuk ngapain. Yang jelasnya ini semua tidak ada yang namanya kodenya. Ya, artinya ini digenerasi dari Markdown tadi. Ketika Anda lihat ini ada language HTML itu sebenarnya caranya seperti ini. HTML, terus Anda masukkan kodenya, nutupnya di sini. Ya kira-kira itu generasi dari Markdown yang saya ajarkan pertama tadi. Ya. Nah cuman dia bisa cantik tampilannya tadi hanya karena kelas pros tersebut. Kenapa kelas pros? Hanya karena ya kita sudah mendapatkan itu dari typography ini. Cara penggunaannya sangat mudah sekali. Jika tadi kita buat di sini kelas pros, ya kan. Sekarang kita refresh di browser, inilah yang kita dapatkan. Dia sudah cantik sekali. Namun ketika Anda tidak ingin with by default ini ada, Anda bisa hilangkan itu dengan cara max w none. Refresh, maka ini dia. Tapi terus terang kita ingin membuat dia ke tengah, jadi tidak ada salahnya jika ini container memang sih. Cuman di sini kita tidak ada salah, kita buat flex justify center. Dan di sini kita buat atau ya coba kita enter aja dulu ini max, atau tidak perlu justify center sih, kita buat aja sini max width lg, terus kita buat sini mx auto, harusnya dia sudah ke tengah by default. Refresh, ini dia. Tapi ya ini terlalu kecil, 2 Excel kita buat. Ya kira-kira seperti ini tapi kurang besar, 3 4 ya 4 lah kita buat di sini ya. Nah ini kira-kira kontennya lah ya kan. Nah cuman tidak berhenti di sini. Kita perhatikan ada beberapa sebenarnya yang bisa kita tweak di sini. Contohnya, coba kita cari dulu sini angkor. Apakah di sini ada angkor? Nah ini angkor nih. Memang jauh di bawah sini dia, tapi ini table jelasnya bisa Anda lihat. Ini angkor yang sifatnya bisa diklik lah. Kira-kira seperti itulah, link lah. Nah itu sebenarnya kan bisa dimodifikasi dengan cara Anda buat sini pros, misalnya itu pink. Refresh, maka semua warnanya akan menjadi pink jika Anda perhatikan. Ya kan? Dan itu sangat luar biasa, saya suka menggunakan pros ini. Jadi dia tidak bisa, atau maksudnya dia tidak hanya bergantung pada satu desain aja. Kita bisa modifikasi dia sesuai yang kita inginkan. Apalagi contohnya. Misalnya ini ada yang namanya quote ya. Anda bisa target dengan cara seperti ini. Pros block quote. Anda ingin misalnya BG-nya red 500, lakukan. Maka harusnya sekarang dia BG-nya red 500. Dan Anda style itu dari sini loh. Nah, apa namanya? Kalau saran saya ini Anda buat ke dalam satu komponen aja, ya biar supaya nanti ketika Anda butuh Anda bisa tinggal gunakan dia. Contohnya Anda ingin merubah prost apanya ya, block quote-nya. Anda bisa buat seperti ini. BG gray misalnya Anda buat 50, terus PI-nya Anda buat 1 misalnya. Itu bukan untuk seluruh tapi untuk prost block quote-nya Anda bisa buat seperti itu untuk selektornya. Ya, refresh, kira-kira ini dia. Jelas ya perubahannya ya. Apalagi H1 misalnya, Anda ingin semua pros, ini nggak tahu kita entah H1 entah H berapa. Coba kita buat di sini H2, kita buat text red 500, refresh. Nampaknya dia bukan H2 ya. Coba kita lihat H berapa dia sebenarnya. Ini H2 kebetulan makanya dia kena ya. Yang H1 mungkin tidak ada ya di sini.
Ya, nggak salah H1, H3 aja dulu kita lihat. Kita cari bacaannya we should ya. We should. Nah, ini H3. Nah, H2 memang ditulisannya read, tapi H3 tidak. Tapi ketika Anda ingin membuatnya read juga, Anda bisa copy ya, dan Anda bisa paste di sini, ganti menjadi H3. Harusnya sekarang dia sudah menjadi merah. Namun ketika Anda berpikir ingin membuat semua tulisan yang berbentuk H1 sampai H6 itu menjadi text rate 500, Anda bisa buat seperti ini. Heading, refresh, headings ya, bukan heading. Headings ada S-nya. Maka semua tulisan yang itu mengandung H1 sampai H6 dia akan menjadi red. Ya. Tapi itu sangat tidak luar biasa. Daripada Anda buat black, wah seperti itulah. Atau ketika Anda ingin membuat underline misalnya, pros, headings, underline, ya Anda bisa buat seperti itu. Maka di underline. Cool. Dan di sini jika Anda tidak suka dengan cara pink ini, Anda bisa hilangkan, Anda ganti jadi blue. Maka dia berubah menjadi blue. Ya, atau Anda ingin pros A-nya itu no underline, itu bisa juga. Jadi tadinya ada underline, sekarang tidak ada. Jadi semua itu sudah bisa Anda lakukan hanya dengan satu selektor seperti ini. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Apalagi yang bisa Anda lakukan di sini ya. Kemudian coba dulu hilangkan dulu underline pada pros heading, itu cuma contoh aja. Jadi sekarang Anda sudah mempunyai looking good. Ya luar biasa lah bisa dibilang ya. Terus misalnya ini kan image nih, Anda ingin image-nya rounded, coba kita buat di sini pros image ya, kita buat di sini rounded to XL, refresh, ini dia keseluruhan jadi oke. Kebesaran kurangi ya Anda tahu lah apa yang harus Anda lakukan di sini. Sebenarnya semua itu bisa Anda lihat di dokumentasi untuk masalah bagaimana caranya gitu ya. Coba Anda buat di sini pros ya. Kita ingin membuat ini menjadi orange misalnya. Pros code, kita buat di sini text orange 500. Misalnya seperti itu. Maka dia menjadi orange. Tapi jika Anda tidak mau, tidak ada masalah. Anda bisa buat rose misalnya lagi. Maka dia menjadi merah. Kira-kira seperti itulah. Anda pelajari aja semuanya karena ini sangat luar biasa sekali. Sangat membantu sekali untuk masalah editor-editor ini ya. Oke, saya akan kembalikan daripada blue kita stick menggunakan pink. Dan coba dulu Anda pergi ke application logo. Di sini ada indigo mungkin. Saya akan ganti semua indigo menjadi pink karena ya biar nice saja. Kemudian apa lagi ya yang berbentuk logo apa ya? Login page. Login page kita butuh dia buat pink juga sebenarnya untuk buttonnya. Kita indigo semua kita ganti menjadi pink ya, select semuanya. Sekarang seperti ini. Forgot password juga pada login. Nah, semua yang berbentuk indigo ganti menjadi pink. Di register juga ada sih sebenarnya pink. Indigo maksudnya ganti menjadi pink. Di input juga ada indigo. Ganti menjadi pink. Begitu juga dengan checkbox harusnya ada juga di sini. Ntar cool. Apalagi ada select ya. Ya, di sini juga. Nah, di sini kita buat indigo. Gitulah. Refresh. Ya, semua sudah menjadi pink dan sangat luar biasa. Ups, ada rupanya lagi di index ya. Ada di sini anchor yang itu sky. Kita buat pink aja lah. Konsisten. Cool. Artikel tidak ada. Ya, itu cuman page kita sama yang ini ya. This very cool, bro. Oke, ya. Untuk masalah ini Anda sudah mengerti. Jika misalnya ada yang ingin ditanya, silahkan tanya di bawah sini ya. Bukan di bawah. Tanya di kolom komentar lah maksudnya. Ya, oh ya saya lupa. Di sini ada LG Pros Excel juga ya. Saya lupa mengajarkan itu. Jadi ketika Anda ingin select artikelnya, ingin menampilkan fontnya itu besar bisa juga sebenarnya. Anda bisa menggunakan Pros Excel, Pros apapun itu. Ya, artikel body tadi nama komponen kita. Pros XL misalnya seperti itu. Kita refresh maka dia besar tulisannya by default. Tapi ketika Anda ingin dia di large screen aja itu bisa juga. Jadi ketika misalnya di small screen maka dia akan menjadi kecil. Kita kecilkan. Ya, dia akan menjadi kecil kan? Atau Anda ingin start dari MD misalnya. Anda ingin MD Pros LG misalnya. Refresh maka dia agak besar sedikit. Ketika lebih besar maka dia XL. Tapi biasanya untuk artikel itu tidak usah besar-besar aja lah. LG sudah cukup ya. Seperti inilah kira-kira. Atau tidak sama sekali. Maka yang dihilangkan ini,
maka dia kembali normal seperti yang tadi. Tapi kecil kali jujur aja. Maka Anda buat LG, maka dia seperti ini. Sangat luar biasa sekali. Anda sudah banyak belajar di sini. Very cool and good job.